Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, hadirin peserta kajian kerohanian Himsera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada kajian pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia padanya hingga akhir zaman. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi kajian dengan tema keutamaan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh saudara Hanif Kusayi selaku pemateri. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ialah pembukaan, kata sambutan oleh Ketua Umum Sera, penyampaian materi, kemudian diskusi, pembacaan doa, penyerahan plakat secara simbolis dan dokumentasi. Nah, kepada teman-teman dipersilahkan untuk dapat mendengarkan yang pertama, dan mungkin bagi yang mencatat juga dipersilahkan supaya dapat mengingat apa-apa yang akan disampaikan dan juga mungkin jika ada pertanyaan ke baik kita mulai saja. Yang pertama ialah sambutan kepada Bang Akif, kepada Bang Akif Al-Ghifari saya persilahkan. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar, Bit? Terdengar Bang. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bang. Yang terhormat, Bang Hanif Kusyayi, selaku Ketua LDSI Atarbawi, FK Untan, yang pada hari ini berkesempatan menjadi pemateri kita di kajian keagamaan Muslim dengan tema eh, keutamaan bulan suci Ramadan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Hanif karena telah bersedia menjadi pemateri di kegiatan kami, Bang. Dan alasan Himsera mengambil tema ini karena saya kami dari pengurus melihat saat ini banyak mahasiswa, beberapa mungkin mahasiswa sejarah yang puasa ini itu hanya sekedar menahan lapar dengan haus saja. Ah, sedangkan padahal di bulan puasa ini banyak sekali keutamaan-keutamaan lain yang mana kalau keutamaan-keutamaan ini kita tinggalkan itu sangat sayang sekali karena bulan suci Ramadan ini kan satu tahun sekali lah dalam satu bulan gitu. Nah, untuk itu harapannya dari kajian ini Bang Hanif bisa mengingatkan lagi kepada kami mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah agar dapat sungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan agar kami tidak kehilangan keutamaan di bulan suci Ramadan dan pahala kami pun bisa berlipat ganda seperti itu, Bang. Mungkin itu saja sedikit kata-kata dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Misara Saudara Akif Al-Ghifari atas penyampaian pembukaannya. Nah, kemudian kita masuk langsung kepada agenda berikutnya yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita Hanif Kusayi. Kepada Bang Hanif Kusayi, waktu dan tempat saya persilakan. Cek cek. Selesai kedengaran semuanya? Dengaran Bang. Oke, masya Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah dan rahmatnya lah Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat banyak itu kepada kita semuanya gitu. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan ini yang itu semua amal ibadah akan dilipat gandakan Subhanahu wa taala. Oke. Ini saya agak ngelek kah? Iya Bang, rada-rada ngelag tadi suaranya. Iya. Ya. Ya bentar ya. Ada kendala dikit tadi. Oke. Oke. Cek-cek. Nah, suara saya kedengaran. Apa kalau yang saya nampak ke masih? Aduh. Dengaran Bang. Aman. Oke, kedengaran ya. Oke, mungkin saya karena agak naik HP saya gitu. Bentar. Ngelag lagi Bang. Oke. Eh, oke. Udah nampak ke saya? Sudah Bang. Oke, siap-siap. Siap ya. Afwannya tadi agak ada sedikit gangguan gitu dari HP saya gitu. Afwan sebelumnya, saya minta maaf karena ada gangguan dikit. Nah, lanjutkan tadi ya. Alhamdulillah ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya lah gitu. Ketika kita berada dalam dunia ini, sudah sepatutnya kita sebagai Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita nikmat dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ketika kita di bulan suci Ramadan ini akan selalu menambah apa ya keberkahan lah gitu di bulan ini. Karena sejatinya bulan Ramadan ini ialah bulan suci gitu yang penuh apa ya ampunan, pahala dan lain sebagainya gitu untuk kita semua gitu dengan amalan-amalan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa juga salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau lah kita masih dapat merasakan manisnya beragama Islam hingga saat ini. Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih kepada teman-teman dari Hinsera yang mau mengundang saya gitu, mau mengundang dalam artian apa ya, untuk kita sesama berbagi gitu, berbagi dan saling diskusi terkait apa aja sih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, sejatinya dengan adanya kita apa ya mengetahui keutamaan di bulan suci Ramadan ini, semoga gitu dengan adanya ini mengingatkan untuk kepada teman-teman gitu untuk senantiasa
meningkatkan amal ibadahnya selama di bulan puasa, bukan hanya sekedar puasa saja, tetapi dari segi sholatnya, dari segi baca Al-Quran dan sebagainya gitu. Nah, tentunya teman-teman harus tahu terlebih dahulu gitu, kira-kira apa aja sih keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini gitu. Dan istilahnya dari teman-teman sendiri akan paham lah gitu terkait apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ya mungkin langsung aja ya. Adapun pembahasan kita kali ini, nah kurang lebih seperti biasa, bulan Ramadan yang penuh rahmah, masya Allah. Gitu. Kenapa kita mengambil tema rahmah? Karena sejatinya bahwa bulan Ramadan ini amal pahala kita akan ditingkatkan langsung gitu oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlipat-lipat ganda. Baik itu ketika amalan kita baca Al-Qur'an, ketika kita melakukan amal ibadah lain dan sebagainya, insya Allah gitu. Allah akan lipatkan gandakan semuanya, tentunya dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi kuncinya. Nah, mungkin next. Nah, mungkin kita langsung aja ya dari pembahasan kita pada kali ini ya. Nah, mungkin teman-teman Hinsera pun harus paham terlebih dahulu. Mungkin puasa Ramadan itu apa sih definisinya? Lalu kebaikan apa saja sih yang ada di bulan Ramadan ini berupa agenda-agenda dan sebagainya. Lalu hikmah dari bulan Ramadan ini apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan di bulan suci Ramadan ini, apa saja hikmahnya. Dan yang keempat tentunya kita pun bahas secara sedikit gitu puasa dari segi kesehatan, puasa Ramadan dari segi kesehatan. Nah, tentunya dari 4 pembahasan ini sebetulnya masih banyak yang mau dibahas gitu. Nah, nanti saya dapat suatu ebook dari tentang di situ tentang banyak sekali tentang keutamaan puasa dan sebagainya yang perlu dibahas itu. Nanti akan saya kirimkan ke teman-teman Hinsera dan sebagainya. Nanti dari bibit boleh dikirimkan ya nanti ebook yang saya kirimkan gitu kan. Oke, mungkin langsung aja kita bahas yang pertama gitu terkait apa sih makna pengertian Ramadan. Next. Oke, boleh next. Oke. Nah, kita tahu terlebih dahulu gitu apa sih definisi dari puasa Ramadan. Nah, bahwa sejatinya puasa Ramadan dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum. Artinya apa? Menahan diri dalam suatu perbuatan atau amal. Nah, puasa menurut syara atau menurut secara istilah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi puasa ini ialah suatu amal rukun Islam yang kalau di urutan itu urutan ketiga lah gitu, urutan ketiga yang dimana dari segi definisinya yaitu menahan diri dari segala hawa nafsu, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain sebagainya dari matahari terbit fajar sampai matahari terbenam dengan ketentuan, dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat-niat tertentu. Nah, jadi kawan-kawan pasti tidak asing lah gitu. Ketika kawan-kawan pun kita pun sedang lagi berpuasa gitu. Kita gitu. Kita gitu juga gitu. Jadi kawan-kawan Masya Allah gitu. Masih beruntung lah untuk kawan-kawan masih tetap bisa menahan hawa nafsunya sampai nanti berbuka. Awal sekali itu. Nah, kira-kira oke, next. Nah, kira-kira apa sih hukum puasa Ramadan gitu? Nah, puasa Ramadan ini wajib dilaksanakan karena sejatinya ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya apa? Bahwa sejatinya ya puasa itu diwajibkan kamu untuk berpuasa gitu
agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di ayat tersebut puasa gitu memiliki tujuan mulia gitu, mengharapkan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa hidup berhati-hati gitu dari segi perkataan dan maupun perbuatan. Dan hukum berpuasa Ramadan ini merupakan salah satu pondasi atau pondasi yang dimana kita ini sedang membangun suatu pondasi Islam dalam diri kita gitu. Ini sesuai dalam kalau teman-teman himsera tahu dalam hadis Arba'in ayat ketiga yang berbunyi an Abdillah bin Abdurrahman bin Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunayya khamsata Islam syahadati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah as-saum Ramadan azza baiti wa aqimus shalah wa atiz zakah wa hazza baiti. Artinya apa? Bang, ya. Mohon maaf Bang, mungkin lebih dekatkan mic-nya Bang ya. Soalnya suara Bang kayaknya di yang tempat lain tuh kecil Bang. Oh, suara saya ini masih kedengaran kah? Nah tuh, kayak dekat Gana, ketemu. ini udah dekat di mix sih, udah pakai headset nih. Tadi waktu Bang kayak endang itu Bang. Kan jauh tuh Bang. Nah tuh pas gini tadi tuh jauh jadi kecil suaranya tadi Bang. Oke, cek. Nah, saya kedengaran. Nah, udah Bang. Nah, dah ya. Oke, mungkin abang lanjut ya. Nah, Ya Bang, silakan. Oke, siap. Nah, jadi udah abang katakan, udah saya katakan tadi ya bahwa dalam membangun perkara Islam itu tentunya kuncinya ada 5, yakni rukun Islam. Nah, seperti dalam Quran hadis Arba'in ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Abdillah bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunayya khamsa Islam syahadati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atiz zakah wa hadza baiti as-saum Ramadan. Dari Abdullah bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan tiada utusan selain Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan sholat haji di Baitullah dan mengerjakan saum Ramadan. Nah, ialah dengan cara kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang menjadi kuncinya. Dibangun atas 5 perkara tadi. Satunya berpuasa di bulan Ramadan. Oke, next. Oke, kebaikan bulan Ramadan. Next. Oke, sholat tarawih ya. Untuk yang pertama gitu, amalan di bulan Ramadan yang Masya Allah. Bentar. Soal saya kedengaran kah? Tadi ada beberapa kali itu agak nge-lag sih Bang. Tapi ini udah lancar. Oke, siap. Nah, mungkin abang, oke saya lanjutkan ya. Nah, terkait apa aja sih 4 amalan bulan Ramadan yang akan kita bahas gitu di kali ini. Nah,
4 bulan Ramadan ini yang Masya Allah gitu. Keutamanya luar biasa lah gitu. Dari empat amalan di bulan suci Ramadan ini yang paling utama tentunya. Nah, yang pertama terkait sholat tarawih gitu. Nah, sholat tarawih ini, nah mungkin teman-teman udah tahu gitu, dilaksanakan biasanya setelah sholat isya dan dilakukan secara 8 rakaat plus 3 witir ataupun 20 rakaat plus 3 witir. Jadi totalnya sekitar ada 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, di sholat tarawih ini hukum melaksanakannya gitu, ialah sunnah muakkad dan sangat dianjurkan ketika teman-teman melaksanakannya di bulan suci Ramadan ini secara berjamaah. Gitu. Tapi kalau dilakukan secara sendirian tuh tidak masalah. Nah, keutamaan dari sholat tarawih ini, Masya Allah gitu. Sebetulnya abang mau bacakan sebuah hadis, gitu. Cuman karena kondisi HP abang ngelik ya, mungkin abang beritahukan sedikit lagi terkait keutamaan dari sholat tarawih. Nah, keutamaan dari sholat tarawih itu sendiri, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah hingga sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat satu malam gitu. Nah, jadi Masya Allah gitu, pahala yang kita kerjakan sholat tarawih gitu. Nah, jadi untuk teman-teman Himsera ya, nah jadi jangan disia-siakan di bulan suci Ramadan ini, tetap melaksanakan tarawih walaupun kita sebetulnya ya sebagai mahasiswa gitu banyak tugas dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan gitu pahala yang diberikan ketika melaksanakan sholat tarawih ini itu keutamanya bahkan itu ya sholat pahalanya sama dengan pahala sholat di satu malam, sama satu malam. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadarus Al-Quran. Nah, untuk tadarus Al-Quran sendiri ya tidak asing lah bagi kawan-kawan gitu. Karena di bulan suci Ramadan inilah ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini juga tadarus Al-Quran itu sudah menjadi hal yang umum untuk kita semua gitu. Karena dengan kita membaca secara sendiri maupun kita secara bersama-sama lah gitu. Insyaallah akan keutamaan di bulan di bulan suci Ramadan ini. Apalagi gitu, ketika dalam satu hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita melafazkan satu huruf, maka itu 10 pahala kebaikan yang kita dapatkan. Nah, kalau kita bisa baca alif lam mim, itu bukan 10 kebaikan, tapi melainkan satu huruf alif itu 10 pahala kebaikan, mim 10 pahala kebaikan, dan nun alif mim dan mim itu 10 pahala kebaikan. Apalagi kalau kita baca satu halaman aja udah berapa huruf yang udah kita dapatkan gitu dengan kita membaca Al-Quran. Itu yang menjadi keutamaan penting. Nah, untuk terkait hadis dan ayatnya mungkin saya akan bagikan gitu nanti pada saat selesai materi dan sebagainya. Nah, ini harapannya tetap dibaca dan sebagainya. Oke. Yang ketiga terkait bersedekah dan berinfak. Nah, terkait untuk kita bersedekah itu sendiri ya, memberikan sesuatu kepada orang lain tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita mensisihkan barang-barang yang seperti uang, makanan, pakaian, bahkan sebetulnya senyum pun merupakan bagian dari ibadah, juga merupakan bagian sedekah, dan itu merupakan contoh kecil lagi kalau kita senyum kepada orang lain, ramah pada orang lain juga, dan itu merupakan bentuk sedekah juga kepada orang lain. Jadi untuk sedekah ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu, pahala dari kita bersedekah tuh banyak sekali pahala yang kita dapatkan ketika kita Ramadan. Dan terkait infak ya, infak tuh mensisihkannya sebentuk sebagian harta kita untuk kepentingan umat Islam terutama seperti membangun masjid dan musola tentunya. Dan ketika kita pun berinfak, maka
apa ya, pahala kita pun akan dilipat gandakan juga gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang amalan yang terakhir ya, iktikaf. Nah, iktikaf istilahnya berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri ini bukan hanya sekedar hanya berdiam diri dan hanya langsung tidur di masjid, bukan seperti itu kawan-kawan. Tapi iktikaf yang di sini ialah berdiam diri di masjid dengan cara melakukan sholat, zikir, ngaji, dan lain sebagainya. Tujuannya iktikaf itu sendiri ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika udah menjelang 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, kan biasanya kan malam lalu Qadar. Nah, situ kan keutamaan kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak sekali lah keutamanya dan banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita beriktikaf di masjid gitu. Oke, next. Oke, hikmah dalam bulan Ramadan. Nah, sebetulnya ya hikmah ketika di bulan Ramadan itu ada banyak sebetulnya. Tapi yang saya fokus bahas di sini ada 4 terkait hikmah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama terkait menahan hawa nafsu. Bahwa tidak bisa kita pungkiri ya bahwa dengan ketika apa ya puasa Ramadan tuh mengajarkan kita gitu terkait bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak apa ya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sendiri. Artinya apa? Puasa ini mengajarkan ke kita gitu agar untuk kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kedua, terjaga dari perilaku buruk. Nah, tentunya dengan adanya ibadah puasa ini, segala bentuk perbuatan maksiat itu apa ya tertahan lah gitu, karena dengan apa ya kita berpuasa gitu. Nah, ibadah puasa juga apa ya memberikan manfaat kepada spiritual kita, rohani kita gitu, untuk apa ya melatih rohani kita untuk terkait bagaimana sifat-sifat kita lain sebagainya itu terkontrol di bulan suci Ramadan ini, yang tentunya itu dikembalikan lagi kepada hati teman-teman gitu. Dan tentunya dengan kita menjaga hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan, maka apa ya tentunya akan apa ya kita tuh senantiasa dekatlah diri kepada Allah SWT, dan senantiasa kita tuh apa ya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Apa ya hikmah dari bulan Ramadan, yaitu menjaga dari perilaku buruk. Yang ketiga terkait dari kepedulian sosial kepada fakir miskin. Nah, sejatinya ya dengan apa ya amal-amal yang kita lakukan, tentunya ya kepedulian sosial kita terhadap fakir miskin itu pun meningkat juga gitu. Dengan adanya kita memberikan apa ya kepedulian sosial, baik itu dari segi minuman kepada fakir miskin ataupun bersedekah uang lah dengan fakir miskin. Nah, itu menunjukkan gitu bahwa kita ini sebagai bentuk jiwa apa ya memiliki jiwa sosial gitu terhadap orang lain, dan senantiasa kita apa ya ditolong gitu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepedulian sosial kita terhadap fakir miskin. Itu yang ketiga terkait kepedulian sosial pada fakir miskin. Yang keempat terkait ialah membuat badan menjadi sehat. Nah, kenapa sih puasa sebetulnya apa ya kita tuh di puasa walaupun ada teman-teman yang mungkin lagi sakit ya, semoga Allah sembuhkan penyakitnya gitu. Tapi untuk kebanyakan di bulan puasa ini enjoy aja, sehat-sehat aja gitu. Nah, kenapa bisa terjadi gitu? Karena sejatinya yang membuat badan kita sehat tuh karena makan minum yang teratur dan hanya pada saat sahur dan berbuka. Nah, jadi pada saat itu juga di pencernaan apa ya perut kita tuh akan bekerja secara teratur gitu, secara teratur, dan apa ya untuk
alat pencernaan kita menjadi apa ya, cukup untuk istirahat gitu, untuk membersihkan pencernaan kita dan lain sebagainya. Itu yang menjadi apa ya, 4 hikmah di bulan suci Ramadan ini. Oke, next. Oke, boleh next. Saya kedengaran kita pi. Oke, siap. Oke, siap. Nah, puasa dan kesehatan. Nah, tentunya ya dari maaf ya, di situnya lupa saya ganti ya. Seharusnya 4 manfaat puasa dari segi kesehatan. Diganti-ganti. Nanti ada 4 manfaat terkait puasa dari segi kesehatan. Nah, yang pertama, menyehatkan jantung. Nah, pada saat berpuasa gitu, detak jantung kita tuh mengalami penurunan, sehingga ini menunjukkan bahwa jantung kita ini dapat istirahat dan menghemat waktu dari ditempuh pada hari-hari biasa. Oke, istilahnya dengan kita apa ya, berpuasa gitu kan, biasanya kita tuh berikan dengan aktivitas yang masya Allah bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi pekerjaan yang berat-berat pun tidak terlalu diembankan pada saat di bulan suci Ramadan, sehingga detak jantung kita tuh sehat lah istilahnya. Itu yang pertama. Kedua, pandangan mata yang menjadi lebih tajam, bahwa puasa gitu berguna juga untuk membuat pandangan mata kita tuh menjadi lebih tajam, dan kelihatan kita pun agak jadi lebih jelas dan tetap terjaga. Maksudnya dari terjaga ini, terjaga dari apa ya, hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Mungkin teman-teman himserat tahu sendirilah ya maksud dari terjaga ini dari pandangan maksiat yang apa ya, yang tidak kita lihat lagi gitu, seperti nonton film dan lain sebagainya lah. Oke, next. Oke, selanjutnya ya, berpuasa itu menjadi lebih fresh. Nah, puasa juga gitu bisa membuat kulit kita menjadi lebih segar, lebih kuat, lebih berseri, dan apa ya, lebih indah gitu. Dan tentunya ketika apa ya, menjaga, tentunya kita ketika kita berpuasa, kita menjaga diri dari apa ya, makan dan minuman dalam kurun waktu tertentu, tentunya dapat mengurangi kadar air dalam tubuh maupun di dalam darah kita gitu. Jadi puasa ini istilahnya dengan apa ya, dengan efek seperti itu membuat jadi lebih fresh lagi gitu. Oke, yang terakhir puasa sebagai perisai. Nah, maksudnya apa? Sebagai perisai, bahwa maksudnya tuh sebagai pelindung untuk kita menjaga apa ya, dari puasa ini menjaga manusia dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya gitu. Dan salah satu contohnya gitu, ketika dalam kasus seperti keracunan. Nah, puasa ini bisa juga sebagai alternatif untuk teman-teman menghindari dari keracunan itu sendiri. Karena di mana ya prosesnya kita apa ya, lagi berpuasa, di mana terkumpulnya gitu, yang terkumpulnya apa ya, sel darah merah dan beredar dalam sel tubuh gitu akibat kita berpuasa, dan sehingga ketika kita lagi berpuasa apa ya, sel darah merah kita tuh lancar dan beredar di dalam seluruh tubuh. Dan apa ya, tentunya dengan adanya apa ya, sebetulnya dari racun tersebut kan bisa juga gitu mengaruhi fungsi kerja sel-sel tubuh dan akan merusak dan mematikan. Dan cara paling tepatnya itu ialah berpuasa. Itu yang menjadi hal yang penting ketika kita apa ya, puasa itu sebagai perisai, sebagai bentuk imunitas kita untuk menghadapi apa ya, kita tidak mengalami keracunan dan lain sebagainya, tidak vaksin dan lain sebagainya. Oke. Oke, sudah selesai ya? Oke, Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan. Sekian terima kasih. Masya Allah, mungkin dari teman-teman dari Himsera ya,
ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin dari saya ya belum apa ya, belum bisa istilahnya ketika ada pertanyaan apa ya, masih belum bisa memberikan sharingan lebih kepada teman-teman semuanya. Inilah ilmu yang saya dapatkan. Saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya dapatkan untuk kita sharingkan untuk kita sama-sama sharingkan. Mungkin dari teman-teman yang ada yang mau diskusikan atau memberikan pertanyaan, saya persilakan gitu. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Hanif Kusai atas penyampaian materinya yang luar biasa ya. Nah, kepada teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan atas materi yang telah disampaikan, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinaya Reparisto. Saya di sini ingin bertanya kepada Abang Saudara Hanif. Jadi, sebenarnya puasa mengajarkan kita bersabar. Tetapi kenapa di bulan puasa ini masih ada orang-orang yang tak bisa mengendalikan emosi, kurang sabar gitu. Maupun puasa itu mengajarkan bersabar. Terima kasih. Siap-siap. Ini oke, Mas Awas, ya atas tanggapannya. Nah, ini mau ditampung terlebih dahulu atau boleh langsung dijawab, moderator? Sebentar, Bang. Mungkin bisa dijawab langsung kayaknya, Bang. Oke, dijawab langsung aja ya. Nah, Ya. terkait pertanyaan tadi ya. Betul yang dikatakan oleh siapa tadi namanya? Abid kah? Abin, Bang. Abin, Oh. ABIN. Oh, Abin. Oke. Yang dikatakan Abin benar tadi bahwa tidak sedikit orang gitu ketika apa ya, untuk mengajarkan bersabar di bulan suci Ramadan dan sebagainya, tapi emosi kita tidak terkontrol gitu, mudah marah dan lain sebagainya. Nah, itu adanya apa ya, emosi yang ditimbulkan itu akibat dari pertama kita yang udah abang katakan tadi gitu, bahwa sejatinya hawa nafsu gitu, hawa nafsu yang kita yang kita miliki gitu, apakah terkontrol atau tidak, itu yang menjadi dicek dulu gitu hawa nafsunya gitu. Dan bagaimana cara kita ngecek hawa nafsunya, dilihat gitu secara aktivitas kita. Apakah kita sama di bulan puasa Ramadan ini, apakah kita senantiasa beribadah kepada Allah, kita menjalankan amal ibadah, atau kita hanya melakukan perbuatan yang sia-sia, semacam main game dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satunya apa ya yang membuat emosi kita apa ya ndak terkontrol, kadang mudah emosi, hati kita gitu, hati kita sucinya hati kita gitu, hati kita untuk hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hati kita apa ya tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dunia dalam segala bentuk aktivitas kita, maka hati pun jadi tidak tentram gitu, dan seolah-olah ketika ada suatu diberi masalah maka ini secara emosi. Nah, mungkin apa sistem kita tetap bisa mengendalikan kita dengan cara pertama gitu, bahwa kita tingkatkan gitu, amal ibadah kita tingkatkan dulu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang buat apa ya, secara kita senantiasa diberikan apa ya, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa ya, hati kita pun menjadi tentram gitu, menjadi tentram dan apa ya, tidak gampang emosi, dan kita pun bisa senantiasa bersabar gitu dari segala atas apa yang kita alami, yang kita lakukan aktivitas hati. Jadi inti dari apa ya, kita bisa mengurangi emosi kita itu dengan cara kita ini lagi apa ya, Bang, mohon maaf Bang. amal ibadah kita. Iya? Mic-nya bisa dijaga di dekat mulut itu Bang.
Jadi Oh, oke suaranya oke. kedengaran terus. Nah, Oke oke sip. Udah kah? Masih Bang, ya Bang, ada kedengaran. Ah, oke, Afan. Nah, jadi intinya bahwa bagaimana sih kita tetap mengontrol hawa nafsu kita, emosi kita ya. Pertama dari segi amal ibadahnya dulu gitu. Amal ibadahnya kita tingkatkan lagi untuk tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Di mana dari Habib? Apa ada jelas? Atau masih yang mau ditanyakan Sudah, lagi? sudah bisa dipahami. Oke, siap. Nah, baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Tes. Izin bertanya moderator. Siap. Baik, kepada saudara Akif Al-Gifdes, silahkan. Oke, jadi gini Bang Hanif, saya tuh sering dengar istilah tidurnya orang puasa tuh katanya ibadah. Nah, cuman tuh ada juga yang bilang kalau itu tuh apa ya? Katanya tuh apa sih bahasanya? Doib kah? Doib kah atau apa gitu intinya. Nah, jadi itu sebenarnya apakah betul kalau tidurnya orang yang lagi puasa tuh sama dengan ibadah gitu, Bang? Soalnya jadinya tuh banyak orang yang alasan tidur seharian katanya ibadah gitu. Ah, oke, siap, siap. Nah, izin moderator ya. Jadi saya langsung jawab ya terkait tidurnya orang berpuasa. Hmm, ini saya apa ya kurang masih masih nyari referensi juga lah gitu terkait apakah memang tidur kita ketika tidur satu harian di bulan puasa itu apakah termasuk ibadah atau bukan? Nah, kalau menurut dari apa ya dari pandangan saya lagi gitu terkait tidur berpuasa selama satu harian itu, nah sebetulnya saya kedengaran kah? Tadi mic-nya agak jauh lagi, Bang. Hijau lagi ya. Nah, padahal dekat sih. tuh mau dekat mulut dia, Bang, baru kedengaran dia. Cek cek. Nah, Iya kan? segitu dulu. Masih dia. Oke Ya, oke. silakan. Nah, agak susah ya berarti ya. Nah, jadi eh tidurnya eh, ketika kita tidur satu hari selama bulan puasa tuh sebetulnya itu pun tidak dibenarkan juga gitu. Karena ketika kalau kita tidur satu hari selama satu hari di bulan puasa, kita tuh pertama aktivitas yang amal ibadah apa yang kita lakukan gitu selama di bulan suci Ramadan kalau hanya tidur aja gitu tanpa melakukan aktivitas sama sekali. Nah, kita mikirnya gitu, bahwa dengan apa ya kita tidur satu harian tuh apa manfaat yang kita dapatkan gitu ketika kita apa ya, hanya tidur satu harian gitu tanpa kita melaksanakan sholat, tanpa kita melaksanakan amal ibadah membaca Al-Quran dan sebagainya gitu. Nah, kalau apa ya dengan adanya hadis apakah tidur satu harian itu merupakan suatu ibadah? Nah, ini coba apa ya masih dicari referensinya lagi apakah itu doib atau hasan. Nah, itu saya kurang tahu lah gitu. Yang jelas tidur dalam satu hari ini sebetulnya tidak dibenarkan gitu. Jadi kenapa sih yang udah saya katakan tadi gitu. Maka sudah sepatutnya ya kita ini isi bulan Ramadan kita dengan apa ya perbanyak amal ibadah soleh gitu semacam kita perbanyak sholat sholat sun apa ya kita melaksanakan sholat lima waktu, kita tadarus, kita iktikaf di masjid dan sebagainya. Dan apa ya untuk masalah tidur pun apa ya dilakukan secara secukupnya aja gitu tanpa kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Jadi apakah dibenarkan tidur dalam orang berpuasa itu dalam satu harian itu merupakan ibadah? Nah, itu bukan suatu pembenaran lah. Itu sih kalau dari saya gitu. Gimana dari Bang Akif? Apa udah jelas atau masih ditanyakan?
Aman Bang, udah jelas juga, betul juga kata Abang. Kalau kita seharian tidur pun kayaknya nggak efektif juga kan, karena kita harus ibadah, sholat 5 waktu segala macam itu. Hmm. Baik, terima kasih jawabannya, eh, Bang Hanif. Kepada teman-teman, saya persilahkan lagi untuk jika ada yang bertanya, persilahkan. Izin, moderator izin bertanya. Ya, silakan Oke, Saudara silakan. Zaki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin bertanya, tapi ini beda dengan yang materi. Ini spekulasi saya aja gitu. Jadi kalau menurut Abang lah ya, kalau misalnya puasa tapi pacaran tuh gimana, Bang? Dan misalnya kalau eh, walaupun misalnya pacaran nih, terus ndak ketemuan, ndak pegangan tangan, ndak tatapan, ndak boncengan misalnya kan katanya kalau pacaran itu kan kita natap sama mata pun itu udah batal, haram katanya. Karena itu gimana Bang? Kira-kira sah atau gimana lah kalau kira-kira menurut pandangan Abang? Terima kasih. Oke, terkait hukumnya gitu, ketika kita lagi berpuasa, tapi kita lagi berpacaran. Nah, eh sebetulnya ya dengan adanya seperti itu, mungkin saya disclaimer untuk pada teman-teman gitu, bahwa berpacaran aja apa ya merupakan salah satu bentuk zina gitu, bentuk zina eh, kita apa ya bentuk zina dan merupakan suatu perbuatan maksiat lah yang Allah tuh tidak suka lah gitu. Berpacaran apa ya berpegangan tangan dan sebagainya gitu ya, walaupun sebetulnya berpacaran yang seperti apa ya tidak megang tangan, tidak berboncengan dan sebagainya. Nah tapi ketika apa ya, nah dalam apa ya ketika apa ya apa ya chat aja gitu, chat aja menchat eh cewek kita lah, perempuan lah gitu, tanpa ada kepentingan yang tidak jelas, itu pun termasuk apa ya apa ya berkholwat dalam artian berdua-duaan gitu. Nah itu pun sebetulnya tidak diperbolehkan juga gitu dalam hukum Islam. Jadi eh apakah mengurang apa ya apa hukumnya gitu ketika kita berpuasa tapi kita berpacaran. Nah hukum puasa kita, nah itu semacam ini mengurangi keutamaan pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Karena walaupun secara harfiah ya dari syarat sah maupun syarat wajib puasa, puasa kita sah gitu. Tapi pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, di bulan puasa apa ya, tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan karena kita melakukan apa ya berpacaran gitu. Berpacaran, berdoa-doaan dan sebagainya. Nah, jadi apa ya hukumnya? Hukumnya memastikan gitu. Apa ya? Pahala kita pun keutamaan dalam bulan puasa itu berkurang pada diri kita dan apa ya mengurangi pahala dalam diri kita gitu. Apabila kita melakukan pacaran dan sebagainya. Itu sih kalau pandangan abang terkait apabila kita berpacaran di bulan puasa gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang bisa menyanggah apa dan sebagainya, ada yang mau kita diskusikan sama-sama. Nah, diskusikan sama-sama gitu terkait ini. Karena sejatinya abang pun saya pun masih juga belajar juga terkait hukum-hukum fikih lain sebagainya gitu. Sekian. Oke, saya Bagaimana Saudara saya Zaki? kembali lagi kepada moderator. Apakah dapat dipahami atau memiliki tanggapan lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya Bang. Saya puas dengan jawabannya.
Baik, mungkin segitu saja sesi tanya jawab yang dapat kita lakukan. Nah, kita lanjut pada agenda berikutnya yaitu pembacaan doa penutup kepada Saudara Boy Zikri Imam. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Ustadz Bibit. Pada teman-teman, izinkan saya untuk memimpin doa agar kajian kita pada hari ini dapat berikan limpahan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat tabi bainana wa bainahum rabbi fir warhamna wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin wa akhirah wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina al-maut wan najata minan nar wa nafa'ina hisab. Rabbana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma yassir wa abda salamah wal afiyata fina wa dunyana wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanallah ya salam wa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Boy Zikri atas doanya. Kita lanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu penyerahan plakat secara simbolis. Pada operator. Nah baik, terima kasih kepada pemateri kita, Saudara Hanif Kusayyi, karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri dalam kajian Himsera pada sore hari ini. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Saudara Hanif Kusayyi. Terima kasih Bang atas penyampaian materinya. Baik, mungkin sama ya. Nah, baik kita lanjutkan pada agenda berikutnya yaitu sesi dokumentasi kepada teman-teman. Mungkin dapat di on cam-nya. Silakan teman-teman untuk on kameranya. Ya, on kameranya, on kamera. Ya, masih ada berapa nih yang belum nih?
Ya, fullkan ini yang satu layar untuk dokumentasi. Ya, beberapa lagi nih. Oke, kita langsung aja ya. Kepada operator, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi lah ya. 3, 2, 1. Baik. Gimana operator, sudah? Baik, dengan dilakukannya sesi dokumentasi pada acara kita pada sore hari ini, maka selesailah pula agenda kajian IMSERA pada sore hari ini. Saya berterima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini, dan terima kasih kepada Saudara Hanif Kusai atas penyampaian materinya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hanif, Karisma Bibi Terima kasih, Nip. Wibowo. Terima kasih Terima Bang. kasih semua teman-teman yang udah bergabung. Keluar kah, Nip? Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, keluar kayaknya, Bang. Terima kasih.